semuanya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada saat pagi ini kita datang ke rumah Tuhan dengan satu kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan pelihara kita sampai saat ini. Kita boleh berdiri, kita boleh ada. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita mau sebentar kita mulai ibadah kita pada saat pagi ini. Percaya kita mau Roh Kudus yang pimpin kita pada saat pagi ini, jamah hati kita. Kita mau menikmati pujian syukur kita bersama Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan Allah Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya.
pada pagi hari yang indah ini, kami kembali lagi datang untuk memuji, mengagungkan akan kebesaran-Mu ya Bapa. Karena Engkau terlalu baik. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sukacita menjadi bagian buat kami, supaya kami tetap ya Tuhan memandang akan kebesaran-Mu. Engkau yang terlalu baik buat kami. Umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu, memuji, mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya sukacita pada pagi hari ini menjadi bagian buat kami yang ada dan hadir pada pagi hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakan mereka semua Tuhan, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat setiap pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik multimedia, kolektan, khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai menjadi alat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Mereka akan memberikan berkat-berkat firman Tuhan menjadi bagian buat kami. Kami mendengarnya, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini. Dalam nama Yesus, Engkau sudah menguduskannya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Kita saat ini datang ke rumah Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah hantar ke tempat ini. Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk datang selalu bersyukur ke rumah Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Gembala dan seluruh pelayan-pelayan yang diberikan kesempatan untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya kita mau menikmati hadirat Tuhan bersama Roh Kudus yang menjamah hati kita. Puji nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau salam antara kita, depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Tuhan Yesus baik. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Ya, kelihatan dari sini semuanya senyum yang luar biasa. Ya, dibilang senyum Pepsodent, tapi lebih lebar, lebih manis lagi senyum di dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kita, anggur baru, kita menikmati hadiratnya Tuhan. Amin, haleluya. Jurang
Kita akan menyanyikan lagi. Tuhan kirim roh api, api pantai Kosta kukunya, api Kristus sudah menyala. Kita mau nikmati bersama Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan menikmati persembahan pujian dari kaum ibu untuk
Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pujian dari Bapak Ibu, ya, semakin terus maju di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan menikmati firman Tuhan, menjadi kekuatan bagi kita, menjadi rema dalam hidup kita, menjadi tuntunan, pedoman dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyikan Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis dan lembut itu. Kita mau undang masuk di dalam hati kita. Karyawan dari setiap hidup kami, Kudus yang bekerja menjamah kami, ubah sikap kami, ubah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Datang
persembahan. Amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kemuliaan hanya bagimu di tempat maha tinggi. Allah Bapa Surgawi yang kami agungkan, yang kami kuduskan Engkau di dalam nama anak Tuhan Yesus. Mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Bapa atas semua kasih, kemurahan dan kebaikan-Mu yang mengalir di kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menerima dan merasakan akan hadirat kuasa dari yang turun dari tempat yang maha tinggi, mengalir dan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menerima dan merasakan akan kuasa-Mu bekerja di dalam peribadatan kami di tempat ini. Lawati setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Berkaryalah Engkau yang Roh Kudus, pimpin dan tuntun kami Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang hebat dan luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Dan Engkau akan mengirimkan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Hadirlah Engkau di dalam kehidupan kami. Hadirlah Engkau ya Roh Kudus. Hadirlah Engkau ya Roh Kudus. Hadirlah Engkau ya Roh Kudus. Jamah kami Tuhan. Jamah kami, urapi kami, pimpin tuntun kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Supaya kami tidak terbawa oleh arus-arus kehidupan dunia ini ya Tuhan. Karena sekarang ini dunia semakin tidak menentu. Begitu banyak rintangan, cobaan dan tantangan yang kami hadapi Bapak. Kami tidak mampu untuk menghadapi semuanya itu Tuhan. Dengan mengandalkan kekuatan dan pemikiran kami, kami tidak berdaya Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami berserah hanya kepadamu. Kami berserah hanya kepadamu Bapa. Roh Kudus, jangan biarkan kami hanyut, jangan biarkan kami jatuh, jangan biarkan kami kalah oleh keinginan-keinginan daging kami, keinginan-keinginan dunia ini yang membawa kami ke dalam kehancuran. Oleh karena itu, sertai kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami boleh berjalan seturut dengan kehendak dan kuasa daripada-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sabda daripada-Mu Tuhan Yesus. Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai mulut bibirnya Tuhan, supaya Roh-Mu sendiri yang bekerja bagi hamba-Mu di dalam mendengarkan, menjabarkan kebenaran firman-Mu. Engkau jamah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh dapat menerima firman-Mu dan kami boleh dapat menjalankannya di dalam setiap kehidupan, aspek kehidupan kami sehari-hari. Kami pun akan memberikan korban persembahan. Terlebih dahulu Engkau kuduskan hati dan pikiran kami, tangan-tangan yang akan memberikan, karena Engkau yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau Haleluya. Puji Tuhan. Kita tentu sangat bersyukur pagi hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang datang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dalam kita memuji Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan membawa pemulihan bagi setiap kita. Hadirat Tuhan membawa kesembuhan, sehingga tidak ada satu pun yang pulang yang tidak dijamah, yang tidak dilawat, tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, terima kasih buat Ibu Gembala yang luar biasa. Puji Tuhan, dari waktu ke waktu kita boleh dapat merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib. Nah, kita baru hari Kamis yang lalu merayakan Yesus terangkat naik ke surga. Dia telah menyelesaikan tugasnya di bumi. Dia datang untuk membereskan dosa-dosa kita semua, dan dia telah menyelesaikan tugas yang
diberikan kepada dia dan dia kembali ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepada dia. Tentu kita bersyukur. Di dunia ini tempat kita kadang-kadang tidak aman, kadang-kadang apalagi kalau musim hujan banjir, wah saudara. Tetapi satu waktu kita tidak akan mengalami hal-hal yang demikian. Nah, mari kita buka bersama-sama dalam kitab Kisah Para Rasul. Saya percaya ini ayat sudah sering kita baca, kita dengar, tetapi di momen ini hari Kamis kita merayakan kenaikan Tuhan ke sorga, dan hari-hari berikutnya kita sedang menanti merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Nah, kita buka Kisah Rasul pasal yang pertama. Bapak Ibu yang masih kuat berdiri, boleh kita berdiri bersama-sama. Kita baca saja dari ayat yang 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal pertama, perikopnya itu Yesus terangkat ke sorga. Saya rindu kita baca ayat ini secara bergantian. Saya baca ayat yang ke-6, Bapak Ibu ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri untuk menguasai. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri dengan langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Kita ayat-ayat yang barusan kita baca ini adalah percakapan menjelang Yesus segera terangkat naik ke surga antara murid-murid dan Yesus. Dalam ayat yang ke-6 ini, murid-murid itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Nah, kalau kita melihat, kemudian kita melihat di sini bahwa Yesus memberikan jawaban. Yesus menjawab pertanyaan mereka, tetapi tidak sesuai dengan topik pertanyaan mereka. Mereka berkata, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel? Tetapi jawaban Yesus itu dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu jawaban Yesus. Bahkan jawaban Yesus ini menjawab dengan menekankan, menyadarkan mereka bahwa prioritas utama mereka bukan itu. Yesus mau sampaikan kepada mereka ada hal yang jauh lebih penting yang harus menjadi prioritas mereka. Apa itu? Yaitu kita baca tadi ayat yang ke-8, supaya mereka dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Menjadi pertanyaan kita, kenapa murid-murid ini menjelang Yesus terangkat naik ke surga? Justru pertanyaan itu yang mereka datang, bukan pertanyaan yang lain. Apakah mereka tidak berkata, Tuhan, apa yang harus kami kerjakan kalau Engkau sudah terangkat ke surga? Apa yang harus kami? Tapi mereka pertanyaan, bahkan satu permohonan, permintaan
pertanyaan dan menggambarkan kerinduan yang ada di hati mereka. Maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Kenapa pertanyaan ini muncul? Kenapa ini yang menjadi prioritas murid-murid setelah Yesus segera akan terangkat naik ke surga? Nah, kalau kita mungkin melihat, rupanya para murid ini masih kembali kepada harapan yang lama, keinginan mereka yang lama, yang menjadi prioritas mereka yang lama. Pola pikir mereka masih yang lama, mindset mereka masih yang lama. Karena kalau kita mundur ke Lukas 24 itu, dua murid yang sedang kecewa itu pulang ke Emmaus itu. Kemudian Yesus datang bersama-sama dan ngobrol dengan mereka. Itu menggambarkan bagaimana mereka menceritakan harapan mereka sebelum Yesus mati disalibkan. Mereka berpikir, kalau kita membaca ayat 21 di sana, bahwa mereka berpikir bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan Israel. Yesus akan membebaskan Israel. Kenyataannya tidak seperti yang mereka harapkan. Sehingga waktu Yesus mati disalib, mereka kecewa, mereka kehilangan harapan. Jadi rupanya murid-murid ini masih, setelah Yesus bangkit dari kematian, mereka masih memiliki pola pikir yang lama. Itu harapan mereka, pemulihan kerajaan Israel. Bicara pemulihan, bicara kerajaan itu tentu bicara tentang kedudukan, bicara kerajaan, bicara tentang posisi, tentang jabatan, tentang pangkat, tentang hal-hal duniawi. Rupanya mereka masih, itu yang mereka prioritaskan. Sementara prioritas Yesus bagi murid-muridnya sebelum dia terangkat naik ke sorga, dia mau supaya mereka itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sementara murid-murid prioritas mereka lain. Tapi Yesus mau supaya mereka mengerti kerinduan dia, supaya mereka mengerti kehendak Tuhan, supaya mereka dipenuhi dengan kuasa dari tempat tinggi. Dan justru hal ini yang Yesus katakan jauh lebih penting daripada pemulihan kerajaan tadi. Jadi kita melihat di sini Yesus, jawabannya Yesus menekankan betapa pentingnya mereka penuh dengan Roh Kudus. Sehingga kalau kita bisa mundur juga dalam ayat yang keempat, Kisah Rasul 1 ayat yang keempat, Yesus berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ini Yesus katakan, karena orang-orang, para murid ini kan orang-orang kebanyakan dari Galilea. Dan Yesus, lokasi di mana Yesus terangkat naik ke surga itu di Bukit Zaitun, dekat hanya beberapa mil dari Yerusalem, di luar kota Yerusalem. Bisa saja kan habis dari situ mereka langsung pulang ke Galilea. Tetapi Yesus katakan, Yesus mewanti-wanti, jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa? Dia begitu melarang. Kenapa Yesus begitu melarang? Karena akan menerima janji Bapa, yaitu kuasa, penolong, penghibur, penasehat, pendamping dalam perjalanan mereka. Yesus berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem untuk menggenapi janji Bapa. Mereka akan dibaptis, dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi.
jangan tinggalkan Yerusalem, karena itu adalah suatu yang paling utama, yang prioritas Yesus bagi murid-muridnya. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat-ayat ini yang kita baca, ada dua hal kepentingan yang berbeda. Para murid itu mementingkan pemulihan kerajaan Israel, itu yang utama bagi mereka, sedangkan Yesus itu mementingkan supaya mereka dibaptis Roh Kudus, supaya mereka penuh Roh Kudus. Bagi Yesus, menerima kepenuhan Roh Kudus itu harus menjadi prioritas bagi murid-murid itu. Kadang-kadang kita juga ini seperti murid-murid. Kita kadang tidak menempatkan prioritas yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kita lebih suka dengan apa yang menjadi keinginan kita, seperti murid-murid tadi. Kita lebih suka mementingkan apa yang kita mau, yang kita rindukan. Nah, seperti saya katakan tadi, bicara tentang kerajaan itu bicara tentang kepentingan, kekuasaan, kedudukan, bicara posisi, bicara jabatan. Nah, seringkali ini yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita. Itu tidak masalah. Itu Yesus tidak larang. Tetapi yang Yesus mau dalam hidup kita ini, supaya kita memprioritaskan hidup kita harus dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya hidup kita lebih efektif, hidup kita lebih produktif, kita lebih efektif dalam bersaksi tentang Dia, dan kita bekerja dan lain sebagainya. Dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Apa yang dirindukan oleh murid-murid Tuhan pada waktu, semua itu tidak salah. Tapi yang Tuhan mau, seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi, kita memprioritaskan supaya kehadiran Roh Kudus, lawatan Roh Kudus. Tuhan tidak marah kepada mereka ketika mereka berkata, Tuhan tidak menepis apa yang mereka ungkapkan, nyatakan mau ke Engkau. Tuhan tidak larang, tetapi Tuhan berkata ada hal yang jauh lebih penting, lebih baik dari kamu. Tetapi saya percaya bahwa jemaat GPDI Geria 50 Medlen Tambun Cibitung, tentu dari nama saja saudara kita sudah bisa menggambarkan. Tentu jemaat di sini, gereja di sini ini mementingkan yang dipentingkan oleh Yesus tadi. Kalau saya baru tadi pagi saya lihat-lihat Geria 50, ternyata geria itu dalam kamus itu mengacu kepada suatu tempat tinggal, satu pemukiman. Ada perumahan namanya Geria Indah, ada juga tempat kesehatan, geria kesehatan. Jadi mengacu pengertiannya itu ya, ini pemahaman saya yang saya lihat itu geria ini tempat tinggal, rumah, pemukiman. Nah, kalau 50 itu tentu kita sudah tahu bersama hari pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau secara itu ya, kalau kita lihat ini luar biasa juga nama yang tentu ketika almarhum Bapak Gembala mungkin mencetuskan nama gereja di sini, nama jemaat di sini Geria 50, ini tentu sudah melalui satu perenungan yang panjang, mungkin di dalam doa, suatu pemikiran yang panjang di dalam doa, maka lahirlah satu kerinduan ini yang saya percaya yang diberikan Roh Kudus ke rumah. Jadi kalau dikatakan artinya rumah Roh Kudus, rumah pencurahan Roh Kudus. Itu di pikiran saya kalau saya lihat itu hari ke-50, hari dimana tuh setelah Yesus bangkit, 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan 10 hari kemudian
Roh Kudus dicurahkan setelah Yesus terangkat naik ke surga. Tentu Tuhan, kalau kita lihat apa yang dirindukan oleh almarhum Bapak Gembala, Ibu Gembala, ini juga sama seperti apa yang dirindukan oleh Tuhan kepada murid-murid pada waktu itu, supaya mereka menerima Roh Kudus. Nah, kalau kita kemudian lanjut pada pasal berikutnya, apa yang terjadi ketika mereka kemudian Roh Kudus itu kemudian terrealisasi? Dalam Kisah Rasul pasal 2, apa yang terjadi dengan Petrus, seorang yang penakut, sebelum dia dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang mati? Petrus mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Ketika dalam Kisah Rasul pasal 2, murid-murid dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, maka kalau kita membaca, saya tidak membaca, tapi saya percaya kita sudah tahu tentang kisahnya. Sejak saat itu ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup mereka berubah. Perubahan besar terjadi terhadap murid-murid ini. Petrus yang tadinya pengecut, penakut, murid-muridnya yang lain juga lari satu demi satu bersembunyi, tetapi ketika mereka dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, apa yang terjadi? Kisah 2 mencatat Petrus itu, ya mungkin kalau kita renungkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu, ya pada saat-saat seperti sekarang. Jadi setelah Yesus terangkat naik ke surga, dan kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka tidak takut lagi dengan orang-orang yang menyalibkan Yesus. Petrus yang tadinya pengecut, sekarang dia penuh dengan keberanian di hadapan orang-orang yang menyalibkan Yesus, yang membunuh Yesus. Mungkin di jalan-jalan Yerusalem kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Petrus dan murid-murid dikatakan firman Tuhan dengan berani. Mereka memberitakan Yesus. Mereka berani menegur orang-orang supaya mereka bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Demikian juga dengan murid-murid yang lain yang tadinya sembunyi, mereka berkobar-kobar untuk memberitakan Yesus. Kenapa terjadi perubahan? Karena Roh Kudus turun atas hidup mereka. Apa yang kita bisa juga ambil dari pelajaran dari ini? Saya rasa kita juga penuh dengan kelemahan-kelemahan, penuh dengan kekurangan. Tapi Roh Kudus yang turun memenuhi, mengubahkan segala kelemahan-kelemahan menjadi kelebihan-kelebihan di dalam hidup kita. Sebagaimana Petrus dan murid-murid yang pengecut, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, tetapi ketika Roh Kudus turun atas hidup mereka menjadi berubah. Mereka sekarang penuh dengan keberanian. Apa yang membuat mereka berubah? Itu tidak lain karena Roh Kudus turun atas hidup mereka. Kemudian terus berlanjut kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 7, saya tidak membaca di sana. Ada seorang yang sedang dirajam dengan batu, itu Stefanus yang dikatakan di sana. Di dalam keadaan yang demikian, Alkitab mencatat Stefanus yang sedang teraniaya, yang sepenuh dengan pergumulan, justru tidak ada keluhan yang keluar itu. Di tengah-tengah penderitaannya, dia melihat kemuliaan Allah. Kalau tidak salah dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55. Di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, dia mampu melihat kemuliaan Allah. Saya percaya kita setiap kita pasti tidak ada yang tidak menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Tapi yang membedakan kita bisa kuat, kita mampu, bahkan kita bisa melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah penderitaan.
apabila Roh Kudus itu ada hadir di dalam hidup kita. Dan banyak hal yang tokoh-tokoh yang kita bisa lihat bagaimana sebelum dan sesudah mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita tahu juga bersama dalam 1 Samuel pasal 17 ketika Daud itu bisa mengalahkan Goliat. Di atas kertas tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Tapi singkat cerita sebelum 1 Samuel pasal 17, 1 Samuel 16 dikatakan ketika Samuel itu mengurapi Daud, maka berkuasa Roh Tuhan atas kehidupannya. Para jenderal, para perwira pasukan Israel itu takut menghadapi Goliat. Tetapi Daud, kenapa dia bisa? Dia berbeda. Karena Roh Tuhan ada dalam hidup. Kita perlu Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa jemaat Gereja 50 Ambon Cibitung Bekasi ini memprioritaskan seperti apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya ini bukan nama Gereja 50 tidak kebutuhan. Hari yang ke-50, hari di mana tentu almarhum Bapak Gembala lebih mementingkan dari hal-hal yang tadi, kedudukan apa semua yang dirindukan adalah Roh Kudus hadir. Ada jamaah Roh Kudus seperti nyanyian tadi, ada kepenuhan Roh Kudus. Maka ini yang menjadi tentu menjadi kerinduan Tuhan, menjadi prioritas Tuhan. Dan tidak hanya ini juga yang terus menjadi kerinduan prioritas dari gereja di tempat ini. Sehingga dari waktu ke waktu saya percaya akan menjadi alat Roh Kudus untuk menjangkau banyak jiwa datang kepada Tuhan. Karena dengan kekuatan kita tidak akan kuat, kita tidak mampu, tetapi kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita, menopang kita, memberi kita kuasa, membuat kita berubah. Jemaat Gereja 50 dimanapun mungkin pergi berada, di tempat kerja, di tempat usaha, di kantor, akan berbeda dengan orang-orang lain. Kenapa? Karena di dalamnya ada Roh Kudus di dalamnya, ada urapan di dalamnya, ada hadirat Tuhan di dalamnya. Sehingga jemaat Gereja 50 kemanapun pergi dan berada memberikan dampak yang positif, memberi pengaruh yang berbeda. Karena menjadi pembawa hadirat Tuhan dimanapun pergi dan berada. Dan hadirat Tuhan itu membuat kita berbeda. Urapan Roh Kudus itu membuat kita berbeda dengan orang-orang yang lain. Maka ini yang Tuhan mau juga di dalam hidup. Tuhan kiranya memberkati kita pagi hari ini. Saya rindu, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita ambil saat teduh. Saya percaya bahwa apa yang menjadi prioritas Tuhan ketika Dia terangkat naik ke surga untuk murid-murid Tuhan, ini juga yang menjadi prioritas daripada gereja di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya rindu, mari kita masih naikkan pujian tadi. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Saya rasa kita semua mungkin sudah mengalami dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tetapi mungkin dalam perjalanan waktu ada di antara kita yang mungkin api Roh Kudus mungkin padam. Pagi hari ini biar Roh Kudus memulihkan kita kembali. Mungkin ada yang belum pernah mengalami pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya percaya hari-hari di mana kita menantikan memperingati hari pencurahan Roh Kudus, saudara akan dipenuhi dengan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga engkau berbeda. Engkau seorang anak muda, seorang remaja, seorang pekerja, seorang bapak, seorang ibu, engkau akan berbeda. Dia akan mengubahkan kelemahan-kelemahanmu menjadi kelebihan kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Haleluya, engkau menjadi pribadi yang produktif, lebih berbeda dengan orang-orang yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Mari katakan dari hati yang dalam, dari hati yang penuh kerinduan, Roh Kudus datang ke atasku. Haleluya. Samari datang ke atasku. Roh Kudus yang manis
Tuhan kesehatan senantiasa. Berkati para majelis, berkati semua jemaat Tuhan yang dalam segala usaha pekerjaan mereka Tuhan, berkati. Ada Roh Kudus yang luka, ada penghiburan dari Roh Kudus, ada kesembuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan berkati kita semua. Kita puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Kita nyanyikan puji. Peganglah tangan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, Engkau lihat seorang ibu, anakmu ya Tuhan. Hari ini Tuhan bertambah usia, semua karena anugerah-Mu. Firman-Mu berkata bahwa hidup kami dari Tuhan, nafas diberikan Tuhan, pergerakan diberikan oleh Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, Ibu Gembala, majelis jemaat, seluruh jemaat Tuhan, tangan kami terulur ke atas kekasih ini di ulang tahun harinya ini Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau, kuduskan tangan kami, urapi tangan kami, biar tangan Allah sendiri terulur turun dan memberkati kekasih. Kami berdoa di hari yang spesial ini, ulang tahun ini, kami berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari yang spesial hari ini, buat ibu ini, buat anak ini ya Tuhan, buat hamba-Mu ini Tuhan, turunlah kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan tercurah melimpah, beri kekuatan, beri kesehatan ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau menolong segala rencana, segala kerinduannya Tuhan tahu, segala pergumulannya Tuhan tahu. Tuhan mengerti ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan, tahun yang akan berjalan ini Tuhan memahkotai dengan kebaikan, dengan kasih setia Tuhan, dengan berkat-berkat yang melimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ini doa kami buat ibu yang kekasih yang berulang tahun. Terima kasih. Dan Tuhan, saat ini juga kami bersatu hati berdoa buat anak-anak-Mu ya, jemaat gereja ini, Gereja 50 yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Dan berdoa buat Bapak Nana Suhana, buat juga Bapak Wipi Wawul Runtuh ya Tuhan.
Tuhan kami berdoa Tuhan, Saudari Queen Wikanta juga yang akan dioperasi amandel Tuhan. Tuhan kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau ada di mana kekasih-kekasih ini berada ya Tuhan. Ada yang ada di rumah mereka ya Tuhan. Ada yang mungkin sedang di rumah sakit ya Tuhan. Engkau hadir di segala tempat ya Tuhan. Kami bersatu hati berdoa dari tempat ini. Kami angkat kekasih-kekasih ini ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Engkau berkati tangan-tangan dokter juga Tuhan. Dalam hikmat-Mu, dalam tuntunan Roh Kudus, mereka dapat melakukan pekerjaan mereka ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat kekasih-kekasih ya Tuhan yang sedang dalam pemulihan ya Tuhan. Oh, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Buat juga Tuhan, oh, kekasih-kekasih yang lain, Ibu Juliana yang sakit, Tuhan tolong pulihkan dalam keadaan Tuhan untuk dipulihkan, sedang dalam pemulihan Tuhan, pulihkan dengan sempurna Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Ini doa kami ya Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu Tuhan menyerahkan semua umat Tuhan GPDI Kria 50 di minggu yang akan berjalan dalam seluruh aktivitas mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka ya Tuhan. Apapun studi mereka, pendidikan mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat-Mu yang mati. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Yang ada dalam masalah apapun, di dalam nama Yesus ada jalan keluar, ada solusi dari setiap masalah. Berkati segala usaha, bisnis, pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati juga Ibu Gembala ya Tuhan. Engkau memberi kekuatan, kesehatan senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau. Dan sekarang kekasih-kekasih umat ketebusan darah Yesus, angkatlah tangan-Mu dan arahkanlah hati-Mu ke surga. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah apapun yang Engkau kerjakan, diberkatilah studi-Mu, diberkatilah segala rencana-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dalam Yesus Kristus Tuhan, serta penghiburan kekuatan dalam Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian. Mulai siang hari ini, besok sampai hari Maranatha, Tuhan datang pada kalian kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini dengan penuh syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Gembala yang luar biasa, kepada GPD Jemaat Kiri 50 Metlen Tambun Cibitung. Di tengah-tengah kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, kiranya gereja ini semakin diberkati oleh Tuhan, semakin diurapi oleh Tuhan, semakin efektif di dalam melayani Tuhan, dan kiranya berkat-berkat surga terus tercurah bagi gereja ini, semakin mengembang, semakin Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa, dan semakin berdampak dimanapun jemaat Tuhan berada,
menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.